Pertama mohon maaf ya, pertemuan tatap maya ini saya majukan lebih awal ya, karena banyak kegiatan yang bersamaan, sementara kita ya ini sudah pertemuan yang ke-10, perlu sekali melakukan kegiatan tatap maya khususnya untuk kepentingan membuat kesepakatan ya, perkuliahan pertemuan 10 sampai dengan 15. Jadi nanti di pertemuan ke-11 sampai dengan 15 ya kita tidak perlu tatap maya ya. Yang penting Anda bisa berproses, tidak gagal paham gitu ya, tidak bingung gitu ya, dalam mengerjakan tugas ya, karena kita masih diberi kesempatan untuk kuliah secara daring ya. Memang beberapa mata kuliah juga ada yang dibuat dengan sistem hibrid ya. Tapi kalau untuk saya sistem hibrid ya nanti membingungkan itu ketika Anda datang di kampus, sementara yang lain itu di rumah, gitu kan? Ya Anda mungkin tetap pilih saya kuliah di rumah, dari rumah. Tapi nanti kemudian semester yang akan datang, semoga nanti semuanya bisa kuliah di kampus, gitu ya. Nah, saya kira kuliah lebih nikmat kalau kuliah itu kita melakukan di kampus, ya, ketemu teman-teman, ya, bisa saling menghibur diri dan sebagainya. Ya, mari kita awali pertemuan kita dengan berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Ya, berdoa selesai. Ya, jadi saya sampaikan tadi, ya kita pertemuannya maju, tapi nanti hanya sebentar ya. Kita tatap mayanya tidak lama. Yang penting Anda sudah memperoleh kejelasan, kepahaman apa yang harus dilakukan itu sudah selesai. Ya. Selesai karena tadi juga nanti pukul 11.30 itu harus ada acara lain, oleh karena itu nanti belum pukul 11.30 ya harus berakhir ya untuk persiapan. Ya saya akan share saja ya, screen. Ya, kita masih memerlukan pertemuan 6 kali. Yang 1 kali itu ujian, ya 7 kali. 7 kali pertemuan, yang 1 pertemuan ujian. 6 kali itu, ya, 6 kali itu kita atur untuk pertemuan 10 dan 11 itu nanti aktivitasnya adalah Anda merancang desain ornamen untuk kepentingan wallpaper atau wall sticker. Kemudian pertemuan 12-13 adalah mendesain ornamen batik. Kemudian pertemuan 14-15 mendesain ornamen bukit. Ya, wallpaper dan batik saya kira punya karakteristik yang sama, hanya persoalan penempatan. Kalau wallpaper kan harus ditempel di dinding. Ya. Batik kalau mau ditempel di dinding ya bisa sebenarnya. Oleh karena itu motif batik bisa digunakan sebagai motif desain wallpaper. Nah, sekarang persoalan-persoalan itu kan berkembang ya. Artinya tentunya ini teknik dalam seni lukis misalnya dimanfaatkan untuk teknik patung. Maka ada patung yang
dilukis, patung yang diwarnai. Kalau zaman dulu tidak ada patung yang diwarnai, tidak ada. Sekarang fenomena sekarang bisa juga karena itu tidak diharamkan. Oleh karena itu eksplorasi berkarya desain itu senantiasa terbuka. Ya. Wallpaper, batik, ukir saya kira tidak perlu kita bicarakan secara konseptual karena saya yakin Anda sudah paham ya apa itu wallpaper atau wallpaper, apa itu batik, apa itu ukir kan sudah. Jadi kita tahu, dianggap sudah tahu. Sehingga nanti Anda mengembangkan desainnya. Jadi ini persoalan tantangan pada Anda saya minta untuk menciptakan desain itu. Ya. Desain untuk kepentingan wallpaper, desain untuk batik, dan desain untuk ukir. Nah, nanti dari semuanya, desain-desain yang Anda kembangkan itu, saya minta Anda mengembangkan dengan tema potensi lokal. Jadi desain, tema desain, substansi desain, subjek desain yang berbasis pada potensi lokal. Nah, potensi lokal itu bisa landmark. Landmark itu adalah sesuatu biasanya dikaitkan dengan bangunan, biasanya ya, bangunan atau mungkin lingkungan yang menjadi ciri khas suatu daerah. Jadi misalnya Tugu Muda itu menjadi ciri khas landmark dari Kota Semarang. Monas, landmark apa? Ya, DKI ya, bisa juga Indonesia. Ini kan lebih dikenal dengan DKI ya, karena Monas berada di Jakarta. Jadi landmark biasanya bangunan atau lingkungan. Ya, misalnya Kota Semarang juga punya Lawang Sewu, nah, itu juga bisa menjadi landmark Kota Semarang. Ya, itu bisa diangkat, ya, diangkat jadi tema dari desain yang Anda kembangkan. Ya, bisa juga Anda mengembangkan dari sumber daya alam maupun lingkungan. Jadi kalau misalnya saja di tempat Anda ada lingkungan pertanian, ya, mungkin aspek-aspek pertanian itu bisa diangkat. Ya, misalnya saja Pemalang, ya, Pemalang yang terkenal dengan nanasnya, ya, nanas itu bisa diangkat karena itu sumber daya alam yang ada di sana. Temanggung, ya, tembakau, ya, ya, bisa diangkat potensi lokal, sumber daya alam dan lingkungan. Temanggung, Wonosobo, ya, lingkungan itu wilayah yang misalnya apa itu? Apa di aspek gunung ya? Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing ya, misalnya saja. Itu kan aspek lingkungan ya. Sumber daya alam gitu. Ya itu semuanya itu bisa Anda angkat ya sebagai tema desain kali ini. Nah, termasuk juga Anda bisa mengangkat tema yang berkaitan dengan seni dan budaya. Ya, Pekalongan, seni batik. Nah, bagaimana aktivitas batik itu bisa masuk menjadi subjek mater ya, atau tema dalam Anda berkarya desain. Bukan batik Pekalongannya ya, tapi kalau batik Pekalongan nanti Anda terapkan sebagai desain batik itu kan sama jeruk makan jeruk. Tetapi bagaimana terkait dengan kesenian itu bisa diangkat di karya-karya Anda. Ya. Seni dan budaya. Misalnya saja di Jepara itu ada budaya apa itu upatan, ya, upatan. Misalnya saja bagaimana
upacara kupatan itu bisa diangkat menjadi tema desain yang Anda kembangkan. Dan seterusnya ya. Terusnya itu berbagai hal yang nanti bisa Anda angkat untuk kepentingan pengembangan desain. Sudah barang tentu sesuai dengan visi misi perkuliahan kita tetap memegang teguh ini ya. Jadi ornamennya tetap tradisional, bervisi konservasi. Tradisional bervisi konservasi. Nah, Anda kemarin ketika mengerjakan ujian tengah semester, sebagian besar sudah menerapkan itu ya, permintaan visi tradisional dan konservasi. Ya ini kita pertahankan terus ya, karena ini menjadi visi mata kuliah kita. Ya, Anda jangan mengembangkan ornamen-ornamen yang tidak konvensional, yang tidak konservatif. Nah ini yang perlu Anda kerjakan, ya. Nah 3 desain itu Anda bisa memilih ya. Apakah Anda akan menggunakan teknik manual ataukah digital. Jadi intinya 3-tiganya itu sama ya, nanti bisa Anda kerjakan manual atau digital. Kalau manual sudah barang tentu khusus untuk wallpaper dan batik ya tekniknya teknik plakat. Kalau yang ukir, karena ukir itu harus menampilkan kesan tinggi rendah, nanti bisa menggunakan teknik yang pewarnaan gradasi. Gradasi itu warna yang bertingkat-tingkat dari warna yang muda ke warna yang tua. Nah, itu bisa dilakukan dengan transparan ya bisa, plakat juga bisa. Jadi bisa dengan teknik manual maupun digital. Nah, terkait dengan itu, ya, karena perkuliahan kita itu kan harus dicatat baik oleh sistem maupun untuk kepentingan pencatatan kehadiran Anda ya, presensi Anda. Pengaturannya ya, pengaturan presensi terutama kalau pertemuan 10 ini hari ini kita akan menggunakan bukti partisipasi Zoom ya. Nah, jika Anda ikut seperti ini nanti akan saya catat kehadiran ya, menggunakan Zoom. Di samping memang hari ini Anda masih punya tanggungan ya, di Elena itu untuk ya hasil ya chat awal ya, chat awal yang Anda kembangkan. Itu permintaan saya di Elena. Nah, nanti kalau sudah sketnya jadi, sudah barang itu sama seperti aktivitas lain, ya Anda akan diskusi ya, diskusi kelompok untuk melakukan gitu kan, seperti kemarin biasanya itu. Ya. Jadi pamer desain dengan teman-temannya gitu ya. Terus untuk pertemuan yang ke-11, nah, sudah barang tentu diharapkan karya itu sudah final atau sudah mendekati final gitu lah. Nah, nanti tolong di pertemuan 11 itu Anda unggah nah, karya desain wallpaper yang sudah Anda hasilkan ya maksimal mungkin. Nah, itu di Elena. Maksimal mungkin itu bisa jadi mungkin kurang sedikit gitu ya. Ya, masih proses, tetapi prosesnya tidak terus kembali ke sket awal. Ya, sudah itulah ya, bisa dikatakan sudah 75 sampai 100% lah gitu ya. Itu dia benar. Nah nanti kalau sudah final, betul-betul final, Anda unggah di Google Drive. Jadi nanti bisa, kalau memang sudah selesai final, ya di Elena langsung dan Google Drive. Google Drive tetap ya. Jadi semua tetap Anda unggah di Google Drive. Itu karena untuk kepentingan penilaian produk. Jadi anggaplah dalam proses perkuliahan kita ini ada penilaian proses dan penilaian produk. Penilaian prosesnya itu di Elena.
Ya, kadang-kadang di Elena kan gambarmu itu kan tidak kelihatan. Aprut gitu udah kelihatan. Oleh karena itu produknya itu juga di Google Drive. Ya, oleh karena itu nanti Anda jangan sampai lupa ya, juga di Google Drive setiap tugas. Itu karena itu penilaian akhir, ya, penilaian final. Nah, kemudian di pertemuan ke-12 nanti tidak ada pertemuan Zoom lagi ya, ya. Langsung Anda masuk membuat desain motivatif dengan soal yang sama tadi. Oke, nah hasil dari kreasi ya, motif kreasi Anda itu Anda udah di Elena. Proses ya, proses artinya baru sketch motif, gagasan motif yang Anda akan kembangkan, ya. Setelah Anda unggah kan kemudian Anda juga diskusi ya dengan teman sejawat, diskusi. Nah, setelah itu Anda selesaikan, setelah final, betul-betul final di Google Drive, tapi mungkin kalau masih proses belum maksimal, ya juga di Elena. Ya, itu sebagai bukti presensi ke-13. Nah, untuk presensi ke-14 sama ya, Anda mengembangkan desain ukir. Ini juga masih proses kan? Proses menciptakan motifnya. Anda di Elena. Terus nanti kalau terakhir di pertemuan 15 Anda di Elena dan sebagainya. Itu ya skenario-nya ya. Jadi tetap Anda mengembangkan karya, ya, prosesnya itu tetap melalui sumber. Ya. Jadi Anda perlu melakukan tugas terstruktur ya, dengan diskusi bersama teman sejawat untuk memperoleh masukan. Ya. Jelas ya ini ya, pengaturan presensinya ya. Walaupun nanti setiap minggu Anda harus membuka Elena tenang ya. Nah, bagaimana desain wallpaper yang sudah dibuat oleh kakak kelas Anda dulu? Ini contohnya ya. Ini yang dibuat dengan teknik manual. Kalau manual itu kan antara motif yang satu, motif yang lain itu kadang-kadang bergeser ya kan. Seperti ini kan bagian ini dengan ini tidak sama ya. Ini manual sebenarnya. Ya, ini juga manual ya. Ini relatif tepat. Nah, ini juga manual. Ini juga manual. Nah, kalau ini dibuat dengan teknik digital. Teknik digital. Ya, karena itu presisinya lebih akurat karena ini digital. Nah, di soal di Elena itu saya minta Anda mengembangkan wallpaper dengan dua warna ya. Dua warna. Nah, karena dua warna maka ini sungguhnya tidak tepat ya. Bukan contoh dua warna, ini tidak tiga warna karena permintaan di soal itu warna dasar dan warna ini motifnya. Ya, kalau batik putih ini tidak dihitung, tapi kalau ini kan bisa juga dihitung. Tapi kalau menggunakan kertas putih, maka putihnya ini tidak diwarna, tidak dihitung ya, tidak dihitung sebagai warna. Kalau bahannya kertas putih, buat stiker putih tidak dihitung sebagai warna. Ini ya sudah dua warna. Nah, untuk batik nanti ya Anda harus memperhatikan ya, ciri-ciri batik itu, terutama terkait dengan penggunaan desain-desain, titik-titik atau macam-macam ya. Nanti coba Anda kembangkan motifnya. Nah, ini kebetulan mengangkat potensi wilayah
gagal ya. Gagal. Oke. Nah ini batik. Ini katanya mengangkat potensi para ini ikan, apalagi mungkin misalnya apa itu pertanggungjawabannya belum jelas ikan kota pantai ya. Ini dibuat dengan teknik digital. Nah kalau ukir itu memang apa ya, penampakannya itu dikatakan sama dengan tinggi rendah, timbul tenggelam. Oleh karena itu nanti Anda harus bisa menampilkan motif yang dikembangkan ini menunjukkan timbul dan tenggelamnya. Di warna putih ini menunjukkan ketinggian, warna gelap menunjukkan kerendahan. Ya. Rendah gitu ya, tekung, ini timbul. Oleh karena itu digunakan warna gradasi. Jadi coba nanti Anda bermain pewarnaan dengan pewarnaan gradasi sehingga bisa menunjukkan kesan tinggi rendah. Ya ini memang saya belum punya contoh yang bagus ya, karena ini hanya motif ya, tidak dipolakan. Maksud saya ukir ini bisa dipolakan. Motifnya bagaimana, kemudian dicoba dipolakan. Karena pembahasannya kan desain dan pemulahan. Nah, itu sudah seruannya. Mungkin ada tanggapan atau ketidakjelasan apa yang saya sampaikan tadi. Dan jangan sampai nanti selepas pertemuan tatap maya ini Anda masih gagal paham. Ya. Mana ada komentar? Mana sudah selesai? Tidak ada masalah? Belum. Halo. Halo Pak. Gimana Pak Malik? Saya izin bertanya Pak, kalau misalnya pewarnaan yang tugas selanjutnya boleh digital nggak ya Pak? Ya boleh. Ini yang boleh digital ini ya, yang kemarin-kemarin tidak boleh kan. Jadi sekarang yang tugas pertemuan ke-10 sampai dengan 15 itu boleh digital ya. Itu harusnya ya. Baik Pak, terima kasih. Nah, itu yang lain. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, saya presenti ya. Iya Pak. Ambil buka kamera. Alfian Malik. Hadir Pak. Muhammad Ali. Hadir Pak. Putri Febriani. Hadir Pak. Bintang Saleh. Sabrina. Hadir Pak. Joshua Manuel. Hadir. Yusuf Akbar. Hadir Pak. Adi Ilham. Hadir Pak. Yusuf Ali Permadi. Bagus Priambodo. Hadir Pak. Rahma Bila. Hadir Pak. Arif Febriani. Arif Febriani.
Esra Yuwana, Hadir, Pak. Fatia Al-Fatih Zahra, Hadir, Pak.